Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Aceh, khususnya mungkin Kerajaan Samudra Pasai, kita mendapati sebuah sejarah kelam, yaitu sejarah di mana dikabarkan bahwa seorang sultan atau raja Kerajaan Samudra Pasai pernah ingin menikahi putrinya sendiri. Raja tersebut bernama Alam Permala dan sering disebut orang dengan Raja Bakoy. Raja Bakoy adalah seorang raja di Kerajaan Samudra Pasai, namun bukan bernasab atau bergaris keturunan secara genealogi dari Malikus Saleh, atau tidak bernasab dari nasab Sultan Malik As-Saleh. Namun Raja Bakoy adalah seorang sultan atau raja yang berasal dari Bakoy, mungkin daerah Aceh Besar sekarang ini, yang datang ke Samudra Pasai karena memiliki sebuah prestasi sehingga menikah dengan seorang ratu Malikah yang bernama Nahrisyah. Keinginan menikah putrinya tersebut, putri kandungnya tersebut, dalam sejarah dikatakan berawal dari adanya wasiat istrinya yang bernama Malikah Nahrisyah, bahwa beliau mengatakan sembari memberikan sebuah cincin, "Wahai suamiku Raja Bakoy, jika engkau sepeninggalanku, setelah aku meninggal nanti, engkau boleh menikah kembali dengan seorang perempuan, seorang gadis, tetapi gadis tersebut adalah gadis yang bisa atau muat memakai cincin yang aku berikan ini." Artinya Putri Nahrisyah memberikan wasiat kepada Raja Bakoy boleh menikah lagi jika Putri Nahrisyah tersebut sudah meninggal dunia, tetapi wanita yang dinikahi oleh Raja Bakoy tersebut adalah seorang wanita yang muat memakai cincin yang diberikan oleh Putri Nahrisyah tersebut. Singkat cerita, setelah Putri Nahrisyah meninggal dunia, dan ini membuat Raja Bakoy atau Alam Permala ingin merealisasikan atau membuat kenyataan dari wasiat yang pernah diberikan oleh istrinya tersebut. Hingga kemudian hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, bahkan mungkin tahun berganti, semua wanita-wanita yang telah dicari oleh Raja Bakoy diperintahkan untuk mencoba memakai cincin yang diberikan oleh istrinya tersebut. Tidak ada satupun wanita pada saat itu yang muat atau bisa memakai cincin tersebut. Hingga pada suatu hari Raja Bakoy mencoba memberikan cincin tersebut kepada anaknya, dan tanpa disangka anaknya, anak kandungnya perempuan tersebut berhasil dan bisa memakai cincin yang diberikan oleh almarhumah daripada istrinya tersebut, yaitu Putri Nahrisyah atau Malikah Nahrisyah. Melihat kenyataan tersebut, Raja Bakoy tidak ingin mundur lagi. Beliau tetap berkeyakinan bahwa dia harus menikah dengan putrinya sendiri. Sehingga semua para ulama pada saat itu menentangnya, dan dalam sejarah dikatakan bahwa semua ulama itu dipanggil. Bahkan mungkin sampai 44 ulama yang dipanggil, berharap ulama-ulama tersebut melegalkan atau memberikan izin kepada Raja Bakoy atau Alam Permala untuk merealisasikan niatnya tersebut, yaitu niat menikahi putrinya sendiri. Namun apa yang terjadi? 44 ulama yang dipanggil, tidak ada satupun yang melegalkan keinginan daripada Raja Bakoy, hingga kemudian disebutkan dalam kronik Samudra Pasai atau Hikayat Samudra Pasai, dan menjadi tradisi tutur masyarakat bahwa Raja Bakoy membunuh 44 ulama tersebut. Hingga kemudian ditulis juga dalam kronik Samudra Pasai, Raja Bakoy itu
dikuburkan di bawah kaki kuburan daripada Putri Narissyah, sehingga membuat Raja Bakhoi itu terhina sampai kiamat datang. Dan dikabarkan juga dalam tradisi lisan masyarakat bahwasanya kubur daripada Raja Bakhoi itu semakin hari semakin mengecil, memendek, sehingga hanya berkisar 70 cm. Mohon maaf, hanya sebesar kubur daripada hewan, bukan layaknya kubur manusia. Ini yang tersebar, yang menjadi tradisi tutur masyarakat, yang menjadi sejarah kelam daripada sejarah Samudra Pasai. Namun kita ingin melihat apakah sejarah ini benar adanya, apakah sejarah ini fakta adanya, apakah sejarah Raja Bakhoi ini bukan sebuah mitos yang dituliskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah kami mempelajari, membaca beberapa buku hasil penelitian orang lain yang hanya kami kutip, kami memiliki kesimpulan bahwa sejarah Raja Bakhoi ini adalah sebuah sejarah yang hanya mitos belaka, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu sejarah yang benar. Mengingat ini adalah sebuah tulisan Raja-Raja Pasai, hikayat Raja-Raja Pasai, yang mungkin telah disisipkan sejarah-sejarah yang berunsur seperti ini pada masa Belanda. Ini menjadi sebuah distorsi sejarah. Ini menjadi sebuah penyimpangan sejarah terkait dengan sejarah Raja Bakhoi tersebut. Kita bisa melihat misalnya dalam tradisi tutur, atau saya membaca buku Tarikh Aceh Nusantara, di sana disebutkan oleh Haji Muhammad Zainuddin bahwa Putri Narissyah itu yang menikah dengan Raja Bakhoi, nasabnya adalah bernasab dengan Narissyah binti Haidar bin Zainal Abidin. Artinya Putri Narissyah itu orang tuanya itu bernama Haidar, kakeknya itu bernama Zainal Abidin. Menurut buku yang saya baca, dalam tinggalan makam-makam sejarah Samudra Pasai, tidak ada satupun makam yang bertuliskan di batu nisannya itu adalah Haidar. Tidak ada satupun Haidar. Ini mengindikasikan bahwa Haidar, ayah daripada Putri Narissyah itu adalah fiktif. Tidak ada Narissyah binti Haidar bin Zainal Abidin. Dan tidak ada dalam tulisan-tulisan yang ada secara nasab, secara genealogi bahwa Narissyah binti Haidar bin Zainal Abidin. Tidak ada namanya Narissyah binti Haidar bin Zainal Abidin. Tetapi secara genealogi yang ada adalah Narissyah binti Zainal Abidin bin Ahmad. Jadi ayah Narissyah bernama Zainal Abidin, kakeknya bernama Ahmad. Ini mengindikasikan bahwa yang disebut dalam tradisi tutur bahwa Narissyah yang menikah dengan Sultan Ahmad Permala atau Raja Bakhoi berketurunan daripada Haidar. Dalam tinggalan sejarah atau tinggalan makam Raja-Raja Samudra Pasai, tidak ada satupun makam yang bertuliskan nama Haidar. Tapi jika Zainal Abidin, ini ada. Haidar tidak ada satupun. Ini salah satu bukti yang bisa melemahkan bahwa cerita Raja Bakhoi itu adalah fakta, bukan mitos. Sangatlah melemahkan. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa cerita Raja Bakhoi ini adalah mitos yang diselipkan oleh orang-orang Belanda dalam kronik Raja-Raja Pasai, atau diselipkan oleh orang Belanda dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Yang kedua, makam yang berada di bawah makam Sultanah atau Malikah Narissyah yang diklaim adalah makam daripada Raja Bakhoi. Kenapa dimakamkan di bawah kaki Narissyah? Agar terhina Raja Bakhoi tersebut sampai kiamat datang. Menurut buku yang kami baca, setelah diteliti oleh peneliti bahwa makam yang ada di bawah kaki makamnya daripada Malikah Narissyah, Ratu Narissyah, adalah makam seorang perempuan, bukan seorang laki-laki, apalagi bernama Raja Bakhoi atau Alam Permala. Yang lebih meyakinkan lagi bahwa
pada batu nisan makam perempuan tersebut yang diklaim sebagai makam Raja Bakoy tertulis wa yubasysyirul mu'minin. Setelah diteliti, tulisan-tulisan potongan ayat Al-Quran wa yubasysyirul mu'minin adalah potongan ayat Al-Quran yang dicantumkan di makam para raja-raja yang telah menyebarkan agama Islam, yang telah memberi hal-hal positif terhadap agama Islam, yang telah berjihad kepada jalan Allah. Bukan kepada orang-orang yang telah membuat kekejian, bukan orang-orang yang telah membuat kerusakan. Artinya wa yubasysyirul mu'minin tercantum di dalam nisan daripada makam yang berada di bawah kakinya makam Sultanah Narisha, seorang perempuan, dan tertulis wa yubasysyirul mu'minin. Tidak mungkin itu makam Raja Bakoy, sementara yang pertama sekali itu makam perempuan, Raja Bakoy adalah seorang laki-laki. Yang kedua, makam tersebut bertuliskan wa yubasysyirul mu'minin. Wa yubasysyirul mu'minin tersebut adalah tulisan yang ada pada makam-makam raja-raja Samudra Pasai yang telah memberikan hal-hal positif terhadap perkembangan agama Islam. Atau bisa dikatakan bahwa tulisan-tulisan tersebut tidak mungkin dicantumkan, diberikan kepada raja-raja yang telah membuat sesuatu yang tercela. Seperti misalnya cerita Raja Bakoy tersebut. Yang ketiga, klaim 44 makam ulama yang diklaim sebagai ulama yang dibunuh oleh Raja Bakoy, setelah diteliti, setelah diperiksa, ini bukanlah makam para ulama, tapi ini adalah makam para raja-raja dan juga ada makam para ulama. Dan jumlahnya bukanlah 40 buah makam, lebih daripada 44 makam. Dan makam 40 itu dan bahkan lebih, ini memberikan informasi bahwa makam tersebut adalah makam raja-raja yang levelnya sama dengan level daripada Raja Bakoy tersebut. Artinya menepis kesimpulan bahwasanya 44 makam tersebut adalah makam yang pernah dibunuh oleh Raja Bakoy karena ulama tersebut tidak melegalkan niat dan keinginan daripada Raja Bakoy. Setelah diteliti, 44 makam tersebut bahkan lebih bukanlah makam para ulama, tapi bercampur makam para raja dan ulama, dan para raja tersebut selevel, setingkat, semulia, sama mulianya raja-raja tersebut dengan Raja Bakoy itu sendiri. Artinya ini mengindikasikan bahwa tidak ada makam ulama yang pernah dibunuh oleh Raja Bakoy. 44 itu adalah makamnya para raja-raja yang tingkat levelnya, kalau bahasa kita, sama dengan level daripada Raja Bakoy itu sendiri. Artinya bukan orang-orang yang telah dibunuh atau bukan orang-orang yang telah membuat suatu kesalahan dalam sejarah. Yang ketiga, klaim yang diinformasikan bahwasanya makam daripada Raja Bakoy itu makin lama makin mengecil, mungkin hanya 70 cm. Ini ketika kami beberapa kali datang dan berziarah ke makam Nahrisyah di Gedung Aceh Utara itu, Kecamatan Samudra, tidak ada kami melihat ada sebuah makam yang pendek. Artinya semuanya makamnya normal, layaknya seperti orang sedang tidur panjangnya. Berkisar hanya sampai 150 lebih. Artinya tidak ada makam yang 70 cm, 60 cm seperti makam misalnya, mohon maaf, makam seekor hewan. Ini tidak ada. Yang kami amati tidak ada makam yang pendek, kecil. Ini adalah menggambarkan bahwa makam Raja Bakoy itu bukanlah seperti yang diklaim sedemikian rupa. Makam yang disebutkan makam Raja Bakoy berada di bawah kakinya Ratu Narisyah. Ketika kami datang ke sana, kami ziarah ke sana, kami melihat bahwa makam tersebut normal, layaknya makam orang-orang lain, layaknya makam manusia, dan kisarannya itu 150 cm ke atas. Tidak ada 70 cm, tidak ada 40 cm dan lain sebagainya seperti yang dikabarkan sekarang ini dalam tradisi tutur masyarakat. Kesimpulan saya,
yang dapat saya ambil bahwa tradisi tutur yang mengatakan bahwa Raja Bakoy adalah seorang raja yang mencoba menikahi putrinya sendiri, ini menurut saya dan dengan bukti-bukti yang sudah kita sampaikan tadi, ini adalah cerita fiktif belaka. Ini adalah cerita mitos belaka. Tidak ada Raja Bakoy, suami dari Putri Narisha, yang pernah mencoba menikahi putrinya sendiri. Mungkin ini adalah selipan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda, melakukan distorsi terhadap sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Salah satunya dimasukkan dalam hikayat Raja-Raja Samudra Pasai, kronik Raja-Raja Samudra Pasai. Sehingga sangat susah kita untuk membedakan yang mana fakta sejarah, yang mana mitos dalam sejarah. Mengingat terkadang terlebih banyak mitos daripada fakta-fakta sejarahnya. Kita berharap kepada para peneliti, para sejarawan untuk memberikan real sejarah, untuk memberikan sejarah-sejarah akurat yang nyata, seperti sejarah-sejarah Rasulullah, seperti sejarah Khulafaur Rasyidin dan sebagainya, yang mungkin tidak ada unsur-unsur mitosnya. Sejarah Rasulullah, sejarah sahabat, Khulafaur Rasyidin dan sebagainya, yang tidak ada unsur mitosnya. Tidak ada sama sekali unsur mitos di sana. Kita berharap juga kepada sejarah-sejarah Nusantara, sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, kerajaan di Aceh, juga kita berharap kepada para ahli sejarah, para arkeolog, peneliti untuk membabaskan sejarah kita daripada mitos-mitos yang ada. Artinya yang tidak benar dihilangkan, kita ambil yang benarnya saja, karena sejarah ini menjadi sangat sakral terhadap generasi kita, generasi bangsa Indonesia, khususnya generasi Aceh, karena sejarah Samudra Pasai merupakan sejarah kerajaan yang ada di Aceh. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.